Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan masuk bab baru atau bab 2, yaitu tentang statistika. Nah, jadi apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara, yaitu yang satu, pertama pengumpulan data, pengolahan, penyajian, menganalisis dan menafsirkan data. Nah, jadi di statistika ini kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar tentang ilmu statistika ini, tapi kalian ini lebih ke data tunggal. Nah, kalau di SMA ini kita membahas data kelompok. Untuk pertemuan pertama ini mungkin agak sedikit mengulang yang materi SMP, yaitu penyajian data. Di sini sudah saya tuliskan ada data nilai PTS berbentuk tabel. Di sini ada nilai dan frekuensinya. Nah, bisa kita lihat nilai dari 50 sampai 100 dengan frekuensi 258843. Nah, di sini kita akan coba membuat diagram garis dan diagram batangnya. Di sini sudah saya buatkan bentuknya. Tinggal kita susun saja diagram garisnya. Mungkin kalau kalian buat, kalian usahakan menggunakan penggaris ya. Langsung aja saya bahas. Kita lihat di sini untuk nilai 50 itu ada 2. Berarti di 50 ini ada 2. Di sini dia. Ini diagram titik dulu ya. Lalu untuk 60 ada 5, ini 5. Biar lebih titik pakai penggaris ya. Lalu untuk 70 ada 8. Ini 8. Ini 70. Lalu maaf, ini diagram garis, ntar saya buat garisnya. 80 itu ada 8 juga. Sebelahan berarti. Lalu 90 ada 4. Ini 4. Lalu 100 itu ada 3. Ini 3. Nah, ini dia garisnya. Ini gak lurus ya. Usahakan pakai penggaris kalau kalian ya. Nah, ini adalah bentuk diagram garis dari bentuk tabel ini. Lalu kita coba diagram batangnya. Untuk diagram batang sama kayak tadi. Untuk ini kelihatannya 50 ada 2. Lalu tadi 60 ada 5. Langsung aja buat batangnya. Ada 5. 70 ada 8. Lalu 80 juga ada 8. Lalu 90-nya ada 4. 100-nya ada 3. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk diagram batangnya. Ini mengulang lagi nih Maya. Oke. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 di bab 2 ini? Yaitu tadi penyajian data yang sekarang ini nih. Materi pokoknya. Lalu kita lanjut ke distribusi frekuensi. Nah, jadi ini di sini kita membuat namanya tabel distribusi. Bagaimana caranya? Jadi ada data banyak, kita buat tabelnya. Lalu ukuran pemusatan, ukuran letak data, lalu ukuran penyebaran data. Nah, ntar ada istilahnya min, median, modus, desil, persentil,
jangkauan, simpangan, ragam, dan segala macamnya. Itu jadi kita harus bisa mencari itu untuk ini. Lalu apa sih gunanya belajar statistik? Nah, kalian pernah lihat BPS, Badan Pusat Statistik? Nah, di situ mereka menghitung bagaimana kondisi saat ini. Contohnya saja dari penghasilan. Jadi dia menghitung gitu penghasilan, rata-rata penghasilan segini. Jadi kalau misalnya dia bisa memprediksi juga. Jadi di statistik itu ada namanya pelajaran peramalan. Jadi dia bisa meramalkan kira-kira ntar tahun sekian bagaimana gitu tentang pendapatan atau tentang kebutuhan pokok. Dia bisa meramalkan. Jadi dia itu mengumpulkan data semua, terus dianalisis datanya atau diolah. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya lanjut. Kita kembali lagi ke ini ya, masih dasar ya. Sekarang saya ingin mencoba, mungkin masih materi SMP, untuk pertemuan pertama ini mencari min, median, modus, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan varian dari sebuah data. Nah, misalnya saya punya data ya, misalnya 8, 7, 5, 3, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 data aja. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas ya. Jadi saya punya 10 data. Di sini saya ingin mencari min, median, modusnya dulu. Pertama min itu rata-rata ya, artinya ya dilambangkan dengan X bar, seperti ini X bar. Jadi kalau ntar saya bilang X bar kalian nggak tahu ya, seperti ini X bar itu. Jadi X atasnya ada garis lambangnya, dimana X bar ini rumusnya itu sigma nilai X I dibagi N atau banyak data. Nah, jadi ini tinggal kita tambahin aja. 8 tambah 7, 15, 20, 23, 23 tambah 5, 28, 28 tambah 7, 35. Nanti kalau udah salah hitung koreksi saja ya, kalian ubah aja. 35, 41, 41, 48, 48 tambah 8, 66, 66 tambah 9, 75. Jadi ini 75 per semua data 10. Berarti rata-ratanya adalah 7,5. Oke, kita dapat rata-ratanya. Sekarang kita cari median. Nah, cara menghitung median itu pertama kita urutkan datanya. Jadi datanya itu kita urutkan, paling kecil itu 3, 5, 7, 6 dulu. 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, ini dia urutan datanya. Nah, lalu median itu data yang terletak tengah-tengah. Jadi ini ambil satu, 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 terus sehingga kita dapat 2 yang tengah-tengah ini. Maka dapat tengah-tengahnya ini. Jadi kalau kan ini data saya genap nih. Kalau datanya genap biasanya dia tengah-tengahnya 2. Kalau data saya ganjil tengah-tengahnya 1. Maka caranya 7 tambah 7 bagi 2, itu 7 juga ya, dapat mediannya. Lalu terakhir modus. Nah, modusnya itu bisa kita lihat data yang paling sering muncul di antara 3, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Data mana yang sering muncul? Nah, data yang sering muncul itu kita lihat yaitu angka 7, karena 7-nya ada 3 buah. Nah, berarti nilainya 7. Nah, ini dulu yang pernah kita pelajari saat SMP. Nah, lanjut, yaitu saya mencari simpangan baku.
simpangan rata-rata dulu. Simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Jadi simpangan baku dan varian ini saling berkaitan ya. Jadi bedanya antara S sama S kuadrat. Jadi kalau dapat hasil simpangan baku tinggal dikuadratin jadi varian. Oke. Untuk ini simpangan bakunya simpangan rata dulu ya. Simpangan rata caranya rumusnya adalah simpangan SR, saya tulisnya simpangan rata-rata sigma XI mutlak XI kurang X bar per N. Nah ini dia rumusnya. Jadi tinggal kita kurangi X bar semua, saya bagi N. Ini rumusnya. Langsung XI kurang X bar. Kita lihat data kita. Ini 8. Ini 7,5. Atau kita pakai yang berurut aja deh. Yang ini 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Yang urutan aja kita pakai ini. Jadi tinggal kita kurang 3 kurang 7,5 berapa? Oke, yuk. 3 kurang 7,5 min 4,5 ya, tapi karena ada tanda mutlak jadinya 4,5 saja. Ditambah 5 dikurang 7,5 2,5. Lagi sama 6 dikurang 7,5. Berarti 6 kurang 7,5 itu tetap nilainya yaitu 1,5. Ini pakai min ya, tapi karena mutlak dia itu juga nilainya. Lanjut, ditambah 7 kurang 7,5 0,5 sampai 3 kali ya 0,5 nya ya. 8 jadinya 8 kurang 7,5 ya 0,5 lagi. Ini juga tambah 0,5 lagi ditambah 1,5. Saya bagi semuanya dengan 10. Tinggal kita tambah-tambahin. 4,5 tambah 2,5 6. Nah, ini saya ambil 6. Ini jadi 4. Ini jadi 1. Ini 1. Ini 2. Nah, saya tambahin yang atasnya. 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2. 10 tambah ini 14 per 10 atau 1,4. Dapat kita simpangan rata yaitu 1,4. Lalu saya lanjut ke simpangan baku S saja rumusnya. Cuma rumusnya hampir mirip sama ini, tapi bedanya itu dia sigma XI kurang X bar tapi dikuadratkan dibagi N. Kalau tadi ini mutlak, kalau ini dikuadratkan. Itu perbedaan rumusnya. Nah, XI kurang X bar kita udah punya data di sini nih. Tinggal saya kuadratkan aja. Mungkin bisa dibantu ya. Empat koma lima dikuadratin kali ya 5 5 5 2 20 2 25 4 0 2 4 4 16. Oh, 16 tambah 2 18. Kalau salah itu nanti tinggal kalian koreksi aja, dirubah aja di ini masing-masing. 5 2 ini tadi 8 ya. 0 2 2025. Karena komanya 2 jadi 20,25. Tulis ini. Ditambah 2,5 ini 6,25 sama 6,25. 15 ini 2,25 ditambah 1,5 sekali ya. 0,5 ini 0,25 1 2 3 4 5 kali saya tulis 2 1 2 3 4 5. Saya tambah lagi 1,5 tadi 2,25. Kenapa? Kan ini harus min ya.
dimana kalau ya, ini kan harusnya min 4,5 ya, kan min kalau dikuadratin hasilnya plus juga, jadi nggak ngaruh. Jadi langsung aja saya kuadratin yang hasil di atas, saya bagi dengan 10. Nah tinggal kita tambahkan saja, ayo pelan-pelan saja. Saya ambil 4 bilangan karena ini semuanya 25 jadi saya ambil 4 bilangan. Ini saya ambil 4 bilangan, saya tambahin 25 jadi 1 kan. Jadi ini 1 ditambah 20 tambah 6, 26 tambah 6, 26 tambah 6, 32 tambah 2, 34. Jadi 35 ditambah yang ini 0,25 sampai sini. Tambah 1, ini udah jelas. Ini tambah ini 2 buah yaitu 2,5. Nah tinggal kita tambahin aja 35 tambah 1 tambah 2,5 bagi 10. 36 38,5 bagi 10 atau 3,85. Oh maaf, tadi saya bilang rumusnya salah, ini untuk V ya. Ini pakai akar semua. Jadi ini ada akarnya semuanya. Nah ini dia hasilnya, akar dari 3,85. Lalu bagaimana dengan ragam atau V? Ragam itu S kuadrat. Berarti ini saya kuadratin akarnya hilang, jadi 3,85. Nah ini hasilnya. Untuk latihannya mungkin langsung saja ya. Hitung min, median, modus dari sebuah datanya saya berikan. Ini dia latihannya. Jadi pertanyaannya min, median, modus, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Jadi kelima-limanya saya tanya dari data tersebut. Oke, datanya itu saya langsung urut aja deh, nggak usah acak. 4 5 5 6, satu aja 6-nya. Lalu ini biar bagus angkanya nih, saya pikirkan matang-matang ya. Ini tujuannya biar bagus aja. 9 data sekarang deh. Oh jangan deh, 10 data biar mudah saja. 6 7 7 7 4 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 udah bagus belum nih angkanya nih? Kurang bagus nih angkanya nih. 8 9. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, kelebihan 1. 9-nya sini deh. Atau nanti saya ada yang saya koreksi dulu datanya. 21. Oh iya. Biar bagus ini 7 lagi, ini 8 dah, gini aja. Jadi 7-nya 4 buah. Sepertinya ini udah bagus nih. Coba saya cek sekali lagi ya. Iya, sepertinya bagus. Kalau enggak belakangnya 0, belakangnya 5. Sepertinya ini enggak saya hitung semua. Nah ini latihannya, cari min, median, modus, min, median, modus, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Ini cari. Jadi ada 5 soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.